meludahi tiran dengan lampin. Siapa tahu dia punya pikiran membaca. Anda percaya kata-kata orang tua ini? Dia lebih serakah daripada perbendaharaan. Malam itu, Taishi diberhentikan dari jabatannya dan rumahnya digerebek. Kelompok itu padam. Saya telah ditahan oleh tiran selama 99 hari. Tiran itu bertanggung jawab untuk memelukku. Saya bertanggung jawab untuk mengeluh tentang pengkhianat besar dalam buku satu persatu. Akibatnya, satu persatu, orang-orang ini jatuh. Bahkan tidak ada truk yang tersisa dari grup. Lihatlah plot yang menyimpang. Saat itulah saya menyadari ada sesuatu yang salah. Ini tidak sama dengan apa yang dikatakan buku itu. Saya begadang semalaman membaca novel dan meninggal mendadak. Akibatnya, ia berpakaian seperti bayi yang baru lahir. Aku bahkan belum mengangkat kelopak mataku. Kemudian suara ganas terdengar. Seseorang datang ke istana utama. Eksekusi Selir Lee dan orang aneh yang dia lahirkan. Tempat tidur Queen berukir. Selir Lee, yang baru saja melahirkan, rambutnya disanggul berantakan. Ibu Ratu, bagaimana mungkin anak Selir menjadi aneh? Saya dipegang oleh nenek saya, tetapi semakin saya mendengarkan, semakin salah jadinya. Otak gila. Semakin saya mendengarkan percakapan di antara keduanya, semakin terasa. Sebelum penyeberangan, saya tidak banyak menonton drama pertempuran istana. Yang disebut Ratu ini, itu untuk membunuhku dan melahirkan Selirku. Lihat saja asramanya. Saya ingin menangis tanpa air mata. Saya mati sebelum saya bisa menikmatinya. Memikirkan tentang itu, saya mendengar Ratu mencibir. Laporkan orang aneh ini ke Selir Lee. Selamatkan dia dari berpikir bahwa istana ini telah berbuat salah padanya. Orang-orang di asrama tidak berani keluar. Satu persatu, mereka menundukkan kepala dan diam. Mama berjalan ke tempat tidur Selir Lee. Setelah mengatakan apapun, dia menyerahkan anak itu kepada Selir Lee. Lihat saja, Selir Lee buru-buru mengambil anak yang dibungkus itu. Melihatku mencoba membuka mataku. Mau tak mau aku melihat pupil emasku. Lihat kecantikan sang ibu. Saya melayani kecantikan yang luar biasa dengan rasa hancur. Lihat hidung ini, mata ini, mulut ini. Tidak heran banyak kaisar tidak hidup sampai usia 30 tahun. Jika harem penuh dengan keindahan seperti itu, aneh rasanya hidup lama. Suara di telingaku. Sisi bunga meledak. Selir Lee memegang tanganku dan berhenti. Baru kemudian dia melihat yang lain di toko. Para pelayan yang melayani semuanya menundukkan kepala. Ratu menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada yang berbicara. Lalu siapa yang membuat suara yang didengarnya? Lihat Selir Lee. Saat itulah saya ingat. Itu memakai buku. Saya hanya akan mengatakan bagaimana saya mendengarkannya, semakin akrab jadinya. Tunggu Kaisar. Tiran itu akan kembali. Tanpa ampun mengeksekusi saya dan ibu saya yang cantik. Saya membuat babi menangis di hati saya. Kenangan sebelum memakai buku tidak bisa tidak muncul di benak. Saat itu, saya masih mengeluh tentang tahayul feodal kuno. Akibatnya, saya sekarang telah melewatinya sendiri. Kesibukan suara terdengar di telinganya lagi. Selir Lee menunduk dan menatap anak di pelukannya. Saya memiliki tebakan yang berani di benak saya. Apakah dia mendengar kata-katanya? Itu dikirim oleh putrinya yang baru lahir. Meskipun dia tidak bisa memahami buku itu, tetapi dia mengerti bahwa Kaisar akan mengeksekusi mereka. Memikirkan tentang itu, Ratu yang tidak sabar yang menunggu. Melirik pelayan istana di sampingnya. Pelayan istana melangkah maju. Tanpa basa-basi mengangkat tangannya untuk merebutku yang dipegang oleh Selir Lee. Lancang, ini adalah anak Hongu. Siapapun yang berani melangkah maju. Istana tidak sopan kepada siapapun. Selir Lee melindungi anak itu sampai mati. Tapi itu karena baru saja diproduksi. Tubuh lemah, tidak bisa merebut pelayan istana di sebelah Ratu sama sekali. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar. Kaisar tiba. Gonggong Cao, yang berada di samping Kaisar, berjalan ke asrama dengan kaki terangkat. Orang-orang di asrama semua berlutut di tanah. Kaisar melirik Ratu dengan ringan. Bangun kerumunan. Sang Ratu tampak anggun dan bermartabat. Berjalan ke sisi Kaisar. Saya tidak bisa berhenti bahagia. Dia juga khawatir tidak baik membuang Selir Lee secara pribadi. Sekarang Kaisar ada di sini. Kaisar paling membenci orang aneh. Selir Lee sangat protektif. Lalu biarkan dia menjadi bumerang. Kaisar pasti membuangnya. Kaisar melambaikan tangannya. Beritahu ayah mertuaku. Pergi dan bawa bayi yang lahir dari Selir Lee dan tunjukkan padaku. Melihat keinginan Ratu untuk berbicara dan berhenti. Yang lain memiliki penampilan yang berbeda. Kaisar menyipitkan matanya. Saat itulah itu terjadi. Apa yang harus dilihat? Tiran itu tidak akan membuangku sebagai orang aneh. Cocokkan pupil emasku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Kaisar. Ada jeda dalam gerakan bersandar. Aku mendengus dingin di dalam hatiku, dan aku tidak mengetahuinya. Saya aneh, itu semua hasil karya Ratu. Tujuannya hanya untuk menyingkirkan saya dan ibu saya. Sayang sekali rambutmu sangat panjang. Hasilnya sangat singkat. Saya tidak ingin dokter memeriksanya dan membunuhku. Kasihan aku baru saja lahir. Ada mulut yang tidak bisa diucapkan. Jika tidak, itu bisa dibantah. Anda adalah tipuan Ratu yang bermartabat dan murah hati.
lagi. Tapi itu baik-baik saja. Resimen padam, dan itu masalah besar untuk membukanya kembali. Kaisar menegakkan tubuh. Beberapa tidak yakin tentang dugaan dalam pikiran saya. Memandang Gonggong Chao. Pernahkah Anda mendengar seseorang berbicara? Ayah mertua Chao tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya. Selir Li mendongak tajam, menatap wajah Kaisar yang agung dan tampan. Mungkinkah Kaisar juga bisa mendengar suara putrinya? Putri saya mengatakan begitu banyak hal yang memberontak. Jika Kaisar benar-benar mendengarnya, saya khawatir putri saya tidak akan bisa bertahan. Tidak ada yang aneh di wajah Kaisar. Selir Li menghela nafas lega. Tampaknya Kaisar tidak bisa mendengarnya. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan begitu tenang. Kaisar sudah membenci orang aneh. Jika Anda benar-benar mendengar hati putri Anda, anak perempuan itu benar-benar aneh. Dia diam-diam menghela nafas lega. Dengarkan saja suara ratu. Putri kecil Kaisar seperti ini sekarang. Anda lihat apakah Anda dapat membuangnya secara langsung. Ada putri kecil serupa di istana sebelumnya. Semuanya dibuang langsung. Setelah berbicara, tidak ada jejak mata. Skimming ke Selir Li yang memiliki wajah agak buruk. Menunggunya marah dan merangsang Kaisar. Selir Li hanya berjalan perlahan di depan Kaisar, berlutut dengan wajah kosong. Selir meminta Kaisar untuk mengirim dokter kerajaan. Datang dan tunjukkan putri kecil itu. Karena putrinya mengatakan bahwa ini adalah hasil karya ratu. Kemudian biarkan dokter istana memeriksanya. Lihat mengapa putrinya menjadi anak emas. Putri Fang Chai berkata bahwa Kaisar akan datang. Akibatnya, Kaisar datang. Dia percaya kata-kata putrinya benar. Ratu sedikit bingung, tanpa sadar menatap pelayan istana pribadinya Lanege. Lanege menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Saya mengeluh dalam hati, wanita yang buruk. Anda berencana untuk merangsang kecantikan ibu. Biarkan tiran menyingkirkan kita bersama. Sempoa ini sangat keras. Anak yang dibuang sebelumnya. Bukankah Anda menyingkirkannya dengan cara yang sama? Sekarang ada padaku lagi. Sayang sekali saya tidak bisa membela diri. Jika tidak, saya akan membunuh Anda secara langsung. Kaisar mendengarkan. Warna mata semakin dalam. Ratu selalu bermartabat dan toleran. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu jahat? Kaisar meminta dokter istana untuk datang dan melihat. Tidak diragukan lagi untuk memberitahu dunia. Selir Li melahirkan orang aneh. Ketika saatnya tiba, bagaimana bersembunyi dari mulut terpencil orang-orang di dunia. Melihat bahwa dia lambat berbicara, Ratu khawatir dia benar-benar akan meminta dokter lagi. Anda khawatir bahwa itu dokter kekaisaran akan menemukan sesuatu, bukan? Dan berkata dengan suara yang sangat tinggi. Tapi wanita cantik itu sangat pintar. Saya juga tahu untuk membiarkan dokter istana datang dan melihat. Tidak seperti tiran ini. Tidak mencicit. Singkirkan saja aku. Benar-benar buta terhadap wajah yang baik ini. Kaisar terbatu, memberi isyarat agar Selir Li bangun. Tapi saya tidak terlalu memahaminya. Anak yang baru lahir ini, mengapa Anda terus memanggilnya tiran? Dia rajin dalam pemerintahan dan mencintai rakyat. Hanya saja kecurigaannya agak berat. Orang yang bisa berada di posisi tinggi. Siapa yang tidak curiga? Gonggong Chao pergi untuk meminta dokter. Datang dan tunjukkan putri kecil itu. Beberapa lagi, tolong. Apalagi yang ingin dikatakan ratu, tapi mata dingin Kaisar. Dia diam, mendominasi. Tiran itu juga tahu bagaimana mengundang beberapa dokter kekaisaran lagi. Geraham punggung ratu hanya takut akan hancur. Lagi pula, dia hanya membeli ibunya. Tolong minta Taisu untuk menjual. Jarang dipuji sekali. Kaisar menarik sudut mulutnya. Ada sukacita di hati saya. Pujian si kecil ini tidak sama dengan pujian dari Selir Menteri. Lagi pula, saya tidak tahu dia bisa mendengar saya. Jadi kata-kata pujian harus datang dari hati. Wah, aku sangat mengantuk dan sangat tidak nyaman dipegang oleh tiran ini. Saya adalah kesadaran orang dewasa, tapi tubuhnya hanyalah bayi. Sekarang rasanya kelopak mata atas dan bawah berkelahi, tapi dia tidak berani tidur. Saya khawatir bahwa saya tidak akan pernah bisa membuka mata saya lagi setelah tertidur. Dengarkan hatiku. Kaisar tanpa sadar menyesuaikan gerakannya. Ini sikap yang bagus juga. Begitu Anda mengangkat mata, Anda dapat melihat keindahan ibu cantik yang makmur. Seketika tidak mengantuk, Gonggong Chao datang dengan 3 dokter istana. Dengan hormat, Yu Yingluo membuka matanya dengan susah payah. Melihat 3 orang yang masuk, tidak ada kejutan. Tabib istana Su ada di antara mereka. Setelah masuk, dia bertukar pandang dengan ratu. Baru saat itulah dia memberi hormat dengan hormat. Lihatlah mengapa putri kecil adalah anak emas. Menteri meminta denyut nadi ibu Selir Li setiap hari. Saya tidak menyadari bahwa denyut nadi ibu Selir Li bermanfaat. Nyonya Su pura-pura terkejut. Saya tidak bisa menahan diri, mencibir dan bertindak. Lalu mainkan ibu suri yang memberitahumu. Ada satu hal yang tidak akan
akan Anda katakan, sayang sekali tidak ada Oscar. Jika Anda mengesampingkannya di zaman modern, tinggi dan rendah akan memberimu seorang pria emas kecil. Mereka bertiga memeriksa asrama satu demi satu. Di sebelah pembakar dupa, ikal asap, Kaisar dan Ratu dan Selir Li sedang duduk. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu hasil akhir. Kaisar, 3 dokter istana telah memeriksanya. Gonggong Chow tersenyum dan berjalan ke arah Kaisar dan berdiri diam, memberi isyarat kepada 3 dokter istana untuk melangkah maju dan berbicara. Selir Li mengangkat matanya dan menatap ketiga dokter istana. 3 dewasa, mengapa putri kecil seperti ini? Tuan Su melirik Ratu, melambaikan tangannya. Dao Chen tidak menemukan alasannya. Semuanya baik-baik saja dengan putri kecil. Kaisar mengangguk ringan. Saya menyesap teh. Hasil dari menteri dan Tuan Su adalah satu. Tabib istana lainnya berbicara. Senyum di bibir Ratu semakin dalam. Hati yang tegang juga rileks. Dr. Lin, bagaimana denganmu? Kaisar meletakkan cangkir teh, memandang tabib kekaisaran Lin yang lebih muda dari ketiganya. Keterampilan medis Nyonya Lin bagus. Saya yakin saya akan dapat mengetahui apa yang salah dengan tubuh saya. Dia berada di rumah sakit, tidak baik ditekan oleh rakyat Ratu. Saya tidak tahu apakah itu karena Ratu tidak berani mengatakannya. Hidupku ada di tangannya. Aku mendesah. Tusuk telingamu. Penuh antisipasi, dia menunggu Imperial Dr. Lin berbicara. Tabib istana Lin mengangkat kepalanya. Tidak rendah hati atau sombong untuk kembali ke Kaisar. Putri kecil dalam keadaan sehat. Ratu sangat gembira. Saya baru saja akan berbicara. Tabib kekaisaran Lin menambahkan, itu hanya minum obat. Putri kecil menjadi anak emas. Ratu mendengar ini. Tangan yang meletakkan cangkir teh terbanting ke atas meja karena terkejut, membuat suara. Bagaimana bisa Imperial Dr. Lin tahu? Bukankah Imperial Dr. Su mengatakan bahwa itu tidak ada yang bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa? Ratu, ada apa? Kaisar memandang Ratu kesalahan sambil tersenyum. Saya menegaskan pernyataan si kecil di hati saya. Ya ampun, kehidupan kecil ini harus diselamatkan. Dr. Lin fantastis. Ratu berhati kosong. Menurut sifat Ratu yang menyimpan dendam, Dr. Lin kemudian dirawat di rumah sakit. Saya khawatir ini akan menjadi lebih sulit. Selir Li mendengar bahwa putrinya telah menyiapkan obat. Buru-buru bertanya pada Imperial Dr. Lin, ada cara untuk membuat putri kecil kembali normal. Bukannya dia tidak menyukai putrinya seperti ini. Sebaliknya, saya pikir itu terlihat bagus dan sangat istimewa. Tetapi orang-orang di dunia tidak berpikir demikian. Selain itu, ini adalah obat yang 3 bagian beracun. Dia juga takut ini akan mengancam kesehatan putrinya. Kamu bisa kembali dan menyiapkan beberapa pasang obat untuk putri kecil. Dan kemudian Anda dapat kembali normal. Karena putri kecil baik-baik saja. Istana ini meminta maaf kepada saudara perempuan Selir Li. Ratu khawatir Kaisar akan terus menyelidiki masalah ini. Berdiri, dia akan pergi. Saya tidak ingin seseorang dari luar terburu-buru ke upacara. Setelah penjaga memberi hormat, melirik semua orang, Kaisar mengangkat alisnya. Saya tahu bahwa mungkin ada keadaan darurat. Para penjaga menemukannya. Saya melihatnya melambaikan tangan dari beberapa dokter dan pelayan kekaisaran. Baru kemudian para penjaga maju untuk berbicara. Sang Ratu penasaran, tetapi prioritas utama adalah melarikan diri dari tempat benar dan salah ini terlebih dahulu. Jadi saya pergi tanpa henti. Penjaga itu melangkah maju dan merendahkan suaranya, mengeluarkan lipatan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Kaisar. Yang mulia, ini dari celah perbatasan. Kaisar mengambilnya, membukanya dan melihatnya. Wajahnya tenggelam. Rasakan suasana asrama yang menakutkan. Isi buku itu meledak di benak saya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana saya melupakannya? Surat dari pria ini menyebutkan bahwa itu dari gerbang perbatasan. Paman, untuk menerobos negara kecil yang sering menyerang perbatasan, berpura-pura menyerah dan masuk ke pedalaman. Saya tidak ingin dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki hati. Mengatakan bahwa pamannya berkolaborasi dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Pertama-tama, saya adalah anak emas. Dan tambahkan huruf dari border pass. Dalam kemarahan, tiran itu mengeksekusi saya dan ibu saya yang cantik, sempurna untuk pembunuhan ganda. Kakek saya adalah perang abadi. Tubuhnya tidak terlalu bagus. Saya mengetahui bahwa ibu saya dan saya telah dieksekusi. Paman itu juga dituduh berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan. Dalam keadaan marah, dia muntah darah dan mati. Ini benar-benar jalan yang sempit. Ini adalah hasil karya Taishi. Ia memiliki hubungan dengan ratu lagi. Itu hanya spekulasi sebelumnya. Kaisar sekarang benar-benar yakin dengan dugaan di dalam hatinya. Penjaga itu menulis kepadanya. Memang dikatakan bahwa Jenderal Kim berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan. Dia belum mengatakannya. Pria kecil ini tahu baik-baik saja. Saya juga tahu tulisan tangan siapa itu. Tampaknya si kecil benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Selir Li cemas.
dia dan putrinya selamat. Tapi apa yang harus dilakukan kakakku? Pasti tidak akan berhasil berbicara dengan kaisar secara langsung. Harem tidak bisa ikut campur dalam politik saat ini. Dia sangat berharap kaisar bisa mendengar hati putrinya. Dengan cara ini, saya bisa menyelamatkan saudara saya. Saya juga cemas, tapi dia tidak bisa bicara. Saya tidak bisa mengambil pena untuk menulis. Saya pikir saya selamat. Menurut jenis kelamin urin tiran, saya khawatir kali ini benar-benar akan musnah. Aku menguap karena kelopak mataku tidak bisa terbuka. Aku sangat mengantuk. Ayo mati, tidur dulu. Bagaimanapun, keluarga tiran tidak akan hidup lama. Saya tidak bisa hidup lama, dan keluarga saya tidak bisa hidup lama. Mengapa Anda tidak berumur panjang? Kaisar masih ingin tahu alasannya, tapi tidak ada suara di telingaku. Mengetahui bahwa si kecil pasti tertidur. Kaisar berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Selir Li, dan dia membawa orang-orang itu dan pergi. Sudah malam untuk bangun lagi. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat sosok kuning cerah tertutup di depannya. Apa yang dilakukan tiran ini lagi? Apakah Anda mengganggu dunia dua orang saya dan wanita cantik? Aku memutar tubuhku yang lemas dengan tidak menyenangkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan selir kaisar. Selir Li tidak tahu tujuan kaisar. Pembukaan memecah keheningan di antara keduanya. Kaisar mengangkat tangannya dan mencubit wajah kecilku yang putih dan lembut. Saya ingat bahwa putri kecil itu belum diberi nama. Jadi saya datang setelah saya mengurusnya. Selir Li berpikir siapa nama putri kecil itu. Selir Li tercengang. Dia memang melupakannya. Tapi sekarang kaisar telah datang sendiri. Kurasa aku akan menamai putriku. Para selir hanya dangkal dalam belajar. Lebih baik kaisar memberi nama putri kecil itu, bukan selir. Mengapa Anda begitu rendah hati? Anda, wanita berbakat pertama di ibu kota, mengatakan bahwa Anda hanya pembelajar yang dangkal. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan tiran itu kepada saya. Meskipun Selir Li lahir di keluarga jenderal militer, ini pengecualian. Saya hanya suka piano, catur, kaligrafi dan lukisan. Aku menatap dagu kaisar dengan janggut kecil, berpikir tentang apa yang akan dia beri nama padaku. Kaisar merenung sejenak. Aku melirik keluar jendela. Baru kemudian orang-orang Kyushui jatuh ke tempatnya. Sebut saja Iro. Selir Li berpikir sejenak. Juga senang dengan namanya. Saya akan berbicara. Hatiku terdengar dan jatuh seolah-olah. Keras kepala seperti batu. Ini sangat cocok dengan milikku. Adapun arti dari orang-orang Kyushui ini. Apakah ini tusukan rahasia untuk mengaku kepada ibu? Kaisar dan Selir Li melewati garis hitam di depan dahi mereka. Putri ini memiliki sedikit pintar tapi tidak terlalu bagus. Arti yang bagus. Jelaskan padaku seperti ini. Ayahku ingin kamu tumbuh dengan lembut. Anda terlalu murah hati. Jatuh berarti apa adanya. Saya harap Anda akan tangguh tidak peduli apapun yang menghampiri Anda. Kaisar dengan sabar menjelaskan. Aku menghela nafas dalam hatiku. Kemudian berpura-pura jelas menarik bagi sang ibu. Jika tidak, dia tidak akan menemukan pengganti setelah kematian ibunya. Sekarang Anda menyadari bahwa Anda menyukai ibu. Tunggu kebenaran darah anjing-anjing itu jelas. Anda hanya menunggu untuk menyesalinya. Anda menyesali kematian Selir. Ketika keluarga kakekmu meninggal, kamu semakin menyesalinya. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan. Kaisar selalu memiliki keinginan untuk melemparkan saya ke tanah. Putri ini memiliki banyak pendapat tentangnya. Selir kaisar memimpikan kakaknya tadi malam. Saya tidak tahu apakah perbatasan saudara laki-laki saya bagus. Dengarkan hati putri Anda. Selir Li ingat untuk turun ke bisnis. Ketuk ke samping dan tanyakan. Jenderal Kim pandai melewati perbatasan. Anda tidak perlu khawatir. Aku pernah mendengar bahwa dia menyusup ke wilayah musuh. Saya yakin tidak akan lama lagi saya bisa kembali ke Beijing, kata kaisar. Ada sedikit kebanggaan di hati saya. Tusuk telingamu dan dengarkan hatiku. Apa yang salah denganku pergi ke tiran ini? Bagaimana dia bisa percaya bahwa pamannya bukan kolaborator dan pengkhianat? Mungkinkah karena buktinya belum tersedia? Besok pagi, ada bukti buatan manusia. Kaisar mendengarkan. Alis pipi. Masih ada bukti. Dia tidak ingin menganiaya menterinya yang setia. Bawa aku besok. Mungkin ada lagi yang perlu diketahui. Seperti kematianmu sendiri. Ketika saya melihat Lolo, saya merasa segar. Besok pagi, ayo bawa Luo bersamaku ke pengadilan. Selir Li tercengang. Saya mendengar dengan dendam. Saya baru saja lahir suatu hari. Biarkan aku bekerja. Tiran, jadilah seorang pria. Merengek. Apakah ini kehidupan pekerja pilihan saya? Saya pergi bekerja setiap hari dalam kehidupan terakhir saya. Sekarang saya harus dipaksa untuk membuka bisnis saya ketika saya lahir. Tidak ada keraguan bahwa Allah memilih untuk bekerja sebagai pekerja. Lupakan saja, jika Anda dipaksa untuk beroperasi, Anda akan dipaksa untuk beroperasi ketika saatnya tiba. Ngomong-ngomong, temukan cara untuk menyelamatkan pamanku yang perkasa. Jangan sampai kecantikannya disakiti oleh ibunya. Selir Xinli hanya merasa hangat di hatinya. Putrinya sangat peduli. Kaisar memeluk sebentar, tidak mendengar informasi yang lebih berguna.
Saya mendengarkan banyak koreografi dia. Dia jelas bukan orang seperti itu. Si kecil tahu cara memercikkan air kotor. Frustrasi, dia makan beberapa mangkuk nasi, berdiri dan bersiap untuk pergi. UPS, itu hilang. Maka itu adalah dunia dua orang antara aku dan ibuku. Langkah kaki kaisar berhenti. Pintu berjalan di pelayan istana berpakaian flamboyan dari yang lain. Saya sedikit terkejut melihat kaisar. Fleur, kamu ada hubungannya dengan ibumu. Melihatnya menatap kaisar dengan lancang. Mama Zhang membuka mulutnya dengan sedih. Fleur kembali sadar. Buru-buru menarik kembali pandangannya. Sujud. Suara itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih fokus. Ada juga klip di zaman kuno. Selir Li dan kaisar tidak tahu apa itu klip. Abaikan secara otomatis. Ini telah dikatakan sejak akhir produksi. Selir Li ingat bahwa dia tidak melihatnya setelah memikirkannya. Budak Fleur itu sedikit sakit perut. Jadi saya kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Lebih baik sekarang datang dan minta ibu untuk mengaku bersalah. Fleur menundukkan kepalanya. Wajahnya kemerahan dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak nyaman. Selir Li bukan orang bodoh. Fleur tumbuh bersamanya sejak dia masih kecil. Mata berada di atas bagian atas. Pakaian ini flamboyan seperti master. Ini tidak seperti pelayan istana. Karena tidak nyaman, ada baiknya istirahat. Datang ke sini dengan pakaian ini dan tidak melakukan apa-apa. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka mulutnya dengan lembut. Dengan acuh tak acuh, Fleur mendongak sedikit khawatir. Melihat ekspresi Selir Li seperti biasa. Tarik napas lega. Kaisar tidak pergi ketika dia melihat ini. Duduk kembali di kursi Anda. Aku mendengus dingin di dalam hatiku. Dan masih banyak lagi. Lihat gaunnya. Bukan hanya untuk bertemu tiran. Berbohong benar-benar keluar dari mulut. Mataku berubah menjadi emas. Tapi dia adalah kaki tangan. Setelah saya selesai mengeluh, saya perhatikan bahwa kaisar duduk kembali. Selir Li mengangguk. Mendengarkan putriku. Sudah pasti Fleur makan luar dalam. Sebelumnya, Fleur tidak mengatakan selir mana yang ada di sampingnya. Dan mengirim pelayan istana dengan ketampanan di sekelilingnya untuk bersaing memperebutkan bantuan. Saya pikir sayalah yang menegurnya saat itu. Menghalangi jalannya. Dia menyimpan dendam. Jadi balas dendam. Pelayan istana ini adalah Selir Li, pelayan istana pribadimu. Kaisar mengambil teh dan berkata dengan ringan. Baru saja dia bertemu denganku. Gonggong Cao menyeret orang ke bawah dan membunuh mereka dengan tongkat. Senyuman membeku di wajah Fleur. Dia berpikir bahwa hal pertama yang diminta kaisar adalah dia menyukainya. Tanpa diduga, kata-kata selanjutnya mendorongnya ke jurang maut. Buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Kaisar menyelamatkan nyawanya. Budak itu tidak bermaksud bertabrakan dengan kaisar. Saya mendengarkan kata-kata kaisar. Saya tidak bisa tidak memuji dalam hati saya. Tiran itu benar-benar pembuat jam tangan yang ahli. Sekilas, saya tahu 99 kecil furong. Cepat dan singkirkan hama ini untuk Selir. Kaisar senang mendengarnya. Sudut bibirnya tidak bisa membantu tetapi naik. Saya terus memikirkannya. Namun, mungkin juga hibiscus tidak cukup cantik. Jika sedikit lebih indah, saya yakin saya akan menerimanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar tidak bisa berkata-kata. Apakah dia orang seperti itu? Selir-selir di harem ini semuanya diisi kepadanya oleh para menteri. Dia tidak membawanya kembali sendiri. Selain itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang belajar kekaisaran. Saya tidak dapat mengingat semua selir ini. Dia seperti pria lemah yang hanya tahu kesenangan. Seseorang yang berdiri di luar masuk, melangkah maju dan ambil Fleur. Budak itu tumbuh bersama ibunya sejak kecil. Ibu, kamu adalah seorang budak. Penjaga itu mengeluarkan selembar kain dan memasukkannya ke dalam mulut Fleur. Seret koin akun. Tunggu hingga akun berakhir. Kaisar berdiri dan memandang Selir Li dengan puas. Saya akan kembali dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberi Anda beberapa yang jujur. Datang dan tunggu. Setelah berbicara, dia menungguku untuk memujinya. Sayangnya, saya menunggu lama dan tidak mendengar apa-apa. Kaisar Cao Gonggong memandang kaisar yang bangkit dan berjalan ke pintu dan berhenti. Aku berseru dengan bingung. Saya juga bingung. Dia mengeluh bahwa itu tidak. Bagaimana itu berhenti lagi? Sulit ingin ibunya menahannya di asrama. Katakan tidak. Tubuh itu jujur. Wajah kaisar menjadi gelap. Cukup sikat lengan baju Anda dan pergi. Ayah mertua Cao tampak bingung. Yang mulia, ada apa? Ubah wajah begitu cepat. Setelah kaisar pergi, saya masih memikirkan bagaimana saya akan membantu paman saya besok. Tapi kantuk melanda. Saya langsung kembali tidur. Dini hari berikutnya, saya tidur nyenyak. Suara kaisar terdengar luo-luo dari luar. Saya pergi ke pengadilan bersama ayah saya. Selir Li tersenyum dan menyerahkan saya kepada kaisar. Meskipun aku tidak tega membangunkanku sepagi ini, tapi saya ingin tahu apa yang akan terjadi di dinasti awal. Temukan cara untuk menghadapinya. Sangat sulit menjadi bayi. Ini baru jam beberapa. Saya memejamkan mata dan dibawa oleh kaisar ke aula utama. Menteri yang menunggu mendengar kaisar tiba. Para menteri berterima kasih kepada Guo En dan berdiri. Saya
melihat Kaisar menggendong anak itu di pelukannya. Saya tercengang. Bangun. Kaisar tidak peduli dengan ekspresi para menteri. Mengguncangku saat aku tertidur. Saya berjuang untuk membuka mata saya. Saya melihat aula yang indah. Paksa diri Anda untuk ceria. Kaisar tidak tahu mengapa saat ini. Ditanyakan dengan lantang. Kaisar meliriknya. Kata ringan, putri kecil. Saya membawanya ke pengadilan. Tuan Fang punya pendapat. Yang lain saling memandang. Saya merasa bahwa Kaisar itu konyol. Tapi dia tidak berani berbicara. Tuan Fang melangkah maju. Menyerah kepada Kaisar. Sejak zaman kuno, perempuan belum diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik. Bahkan lebih tidak masuk akal bagimu untuk membawa putri kecil itu ke pengadilan. Kaisar mana yang pergi ke pengadilan dengan seorang bayi? Itu tidak pernah terdengar. Gonggong Cao yang berdiri di samping juga bingung. Jangan bicara tentang putri di istana ini. Itu pangeran. Kaisar hanya memeluk sangat sedikit. Belum lagi membawanya ke pengadilan. Kaisar mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk saya yang terbungkus. Dengan mencibir, putri kecil itu lahir. Apa yang bisa dipahami? Masih berpolitik? Saya pikir Tuan Fang, Anda sudah tua dan bingung. Tuan Fang tidak bisa berkata-kata. Aku tertawa dalam hatiku. Saya tidak dapat membayangkan bahwa seorang tiran begitu mengintimidasi. Wajah Taishi benar-benar lebih baik dari palet itu. Tuan Fang menunduk dan kembali ke posisi semula. Perdana Menteri melangkah maju ke Kaisar. Jenderal Kim berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan. Haruskah dia ditangkap dan diinterogasi? Kaisar membawaku, mengambilnya dan menatap Perdana Menteri yang sedang berbicara di bawah. Keluarga Jenderal Kim setia. Perdana Menteri punya bukti. Aula yang sunyi mulai bertukar telinga. Berbisik, ada bukti komunikasi Jenderal Kim dengan musuh. Perdana Menteri memberikan bukti. Ayah mertua Cao pergi. Cheng datang dan menyerahkannya kepada Kaisar dengan kedua tangan. Kaisar membukanya dan melihatnya. Mengembalikannya kepada kakek Cao. Lihatlah orang tua yang mulia. Saya mengeluh. Perdana Menteri ini juga menyedihkan. Setelah digunakan sebagai senjata. Setelah mengetahui bahwa iman ini palsu. Semua sanubari bertobat. Kehidupan kejujuran dan kejujuran juga telah ternoda oleh hal ini. Kaisar menyipitkan mata. Perdana Menteri kredibel. Tampaknya penglihatannya masih sangat kejam. Perdana Menteri benar-benar Perdana Menteri yang baik. Melihat Kaisar tidak berbicara. Saya kembali sadar dari emosi. Mulai menjadi gila. Tiran itu tidak berbicara. Dia mungkin tidak percaya. Surat ini sama dengan tulisan tangan paman saya. Itu bisa dipalsukan dengan pasti. Bagaimanapun, paman saya menyerahkan beberapa surat rahasia, tetapi semuanya dicegat. Tapi saya tidak bisa bicara, hanya menangis. Tidak ada gunanya. Kaisar mencibir di dalam hatinya. Sebenarnya mencegat surat rahasia Jenderal Kim. Jika bukan karena mendengar hati putriku, dia akan sangat percaya bahwa surat itu ditulis oleh Jenderal Kim. Surat ini terlihat sama dengan apa yang ditulis Jenderal Kim. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu masih sedikit berbeda. Perdana Menteri Li, bagaimana menurutmu? Hati Perdana Menteri Li Cheng rumit. Tentu saja, dia percaya bahwa keluarga Jin setia. Kalau tidak, saya tidak akan berjuang begitu lama untuk membuat surat ini. Tapi catatan surat ini memang sama dengan catatan Jenderal Kim. Di satu sisi adalah orang-orang Li Min. Di satu sisi adalah keluarga Kim yang setia. Dia berada dalam dilema. Kaisar lebih akrab dengan Jenderal Jin. Menteri percaya bahwa Kaisar telah mengambil keputusan. Perdana Menteri Li melangkah maju dan berkata, bagaimana perasaan saya bahwa plot ini keluar jalur. Tapi itu baik-baik saja. Tidak perlu memadamkan grup. Saya bersorak dalam hati. Saya sangat senang dengan siapa saya. Satu-satunya hal yang tidak puas. Saya khawatir jika tiran membawa saya ke pengadilan setiap hari. Titik itu terlalu rusak dan dia ingin mengatakan sesuatu. Kemudian dia melihat Kaisar berdiri. Setelah berbicara langsung, dia mundur dan pergi. Luo, kamu lihat ayahmu sangat percaya pada pamanmu. Saya bukan orang bijak. Itu bisa disebut pria yang cerdas. Kaisar membawaku ke ruang belajar kekaisaran. Saat dia berjalan, dia berkata bahwa Gonggong Cao mengikuti di belakang. Kaisar berkata bahwa begitu banyak putri kecil yang bisa mengerti. Aku melambaikan tangan kecilku. Ya, jika Anda bisa tetap seperti itu, kehidupan keluarga dan negara Anda, itu pasti tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ratu memerintahkan seseorang untuk mengirim seseorang untuk menebus tubuh selir Li. Setelah mengetahui bahwa Kaisar membawa saya ke istana, saya sangat terkejut sampai rahang saya hampir jatuh ke tanah. Bawa Sup ke ruang belajar kekaisaran, menunggu Kaisar mengetahuinya. Seorang putri, Kaisar sendiri yang memberi nama itu. Saya juga membawanya ke pengadilan. Pangeran tidak memiliki hewan peliharaan naga seperti itu. Selir Li, gadis rubah, benar-benar tidak bisa tinggal. Sekarang bayi yang baru lahir dapat menambah penyumbatan mereka sendiri. Saya melihat Kaisar berjalan menuju ruang belajar kekaisaran. Tangan gantung ratu
menegang. Kaisar benar-benar datang bersama putri kecil itu sepanjang jalan. Apakah ratu mencari saya untuk meminta rasa bersalah? Kaisar meliriknya. Berjalan kaki Anda dan ke ruang kerja. Ratu tercengang, kemudian masuk ke Imperial Study. Tertawa dan tertawa, selir sudah menebus kesalahan. Saya mengirim ginseng ke Sister Li Fei. Saat dia berbicara, dia mengambil sup dari tangan pelayan istana Lanege, berjalan ke meja dan sajikan mangkuk untuk Kaisar. Dia memegang sup di satu tangan, berjalan ke Kaisar sambil tersenyum. Yang mulia, ini sup yang direbus selir untuk Anda. Anda memiliki minuman untuk pemanasan. Kaisar hanya menatapnya. Jangan mengangkat tangan untuk mengambilnya. Mereka juga tidak berbicara. Mengapa Kaisar menatap selirnya begitu banyak? Ratu merasakan dingin di matanya. Tertawa kaku. Dia menarik sudut mulutnya. Ditanya apakah Ratu tidak merasa bahwa dia harus mengaku bersalah kepada saya. Dia menarik pandangannya. Tangan itu tanpa sadar menepuk lenganku dengan lembut. Saya mendengar percakapan di antara keduanya. Saya tidak mengantuk lagi. Saya merebusnya sendiri. Mengatakan bahwa Kaisar benar-benar tidak merah dan kehabisan napas. Orang-orang istana membawamu masuk. Ambillah dan itu akan menjadi milikmu. Kaisar sudah terbiasa dengannya. Para selir di istana sering menggunakan rangkaian retorika ini. Dia juga tidak repot-repot menyanggah mereka. Tapi selirnya sudah. Ratu tidak menyelesaikan kalimatnya. Kaisar dengan tidak sabar mengangkat tangannya untuk menghentikan apa yang akan dia katakan. Anda memberikannya kepada selir Li. Pria itu menebus kesalahan. Tapi Lolo menjadi seperti ini. Bukankah itu hasil karyamu? Jika saya sedikit lebih lambat, apakah Anda membunuh ibu dan anak perempuan selir Li? Saya biasanya terlalu malas untuk memasak. Harem ini benar-benar membodohinya. Ratu meletakkan sup itu. Berlututlah. Mata tulus. Kata-katanya sungguh-sungguh. Selir itu dianiaya. Di harem, ketika selir hamil, mereka semua dirawat oleh selir. Langsung, saya khawatir pewaris kekaisaran akan memiliki sesuatu yang salah. Jika selir itu benar-benar merugikan selir Li, bukankah orang lain yang pertama ragu? Itulah yang dikatakan selir itu. Tapi hatinya penuh dengan kengerian. Kaisar mengetahui tentang dia begitu cepat. Mungkinkah dia diizinkan bergerak? Ya, Anda mengurusnya sendiri. Obat yang dihasilkan, ubah pangeran kecil yang belum lahir menjadi aneh. Pada hari persalinan, dia membunuh ibu dan anak. Anda mengurus mereka semua. Harem juga memujimu sebagai ratu. Sungguh sekelompok orang bodoh yang dijual dan membantu menghitung uang. Kaisar memikirkannya. Sepertinya persis seperti yang saya katakan. Bukan karena ratu merawat selir yang gila. Ia terlahir aneh atau lahir mati. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Jantungku berdegup kencang lagi. Lihatlah wajah tulusmu. Tiran itu takut untuk percaya lagi. Bagaimanapun, kamu adalah ratunya yang baik. Sayang sekali dia tidak tahu. Ratunya yang baik tidak memiliki anak sendiri. Saya tidak ingin selir lain memiliki anak. Ini cemburu. Kaisar belum pulih dari sinar terakhir. Aku akan menaruh guntur lagi. Apa yang disebut ratu sendiri tidak memiliki anak? Pangeran siapa itu? Apakah menyedihkan menjadi seorang kaisar sendiri? Saya terlalu lelah untuk mengurus urusan pemerintahan setiap hari. Akibatnya, si kecil yang baru lahir mengatakan bahwa dia adalah seorang tiran. Sekarang kebajikan dimungkinkan. Putra mahkota juga memiliki pengalaman hidup. Pertanyaannya adalah dosa macam apa yang dia buat? Nyonya Su telah direkrut. Meredakan suasana hati. Kaisar memandang ratu di tanah. Apa yang telah Anda lakukan? Saya tidak perlu memanggil seseorang untuk datang dan menghadapi Anda secara langsung. Wajah ratu berubah. Berlututlah tegak. Punggungnya membungkuk tanpa suara. Tangan tergantung lemas di lantai. Air mata mengalir dari matanya. Karena Kaisar telah mengidentifikasi dirinya sebagai selir. Selir itu tidak mengatakan apa-apa. Di pembuangan Kaisar, dia tahu apa yang akan dilakukan Kaisar. Dia tidak akan mudah dihapuskan. Dia ditunjuk oleh Kaisar. Ratu adalah ibu suri dari putra mahkota. Kaisar ingin menghapusnya. Itu juga tergantung pada apakah orang-orang di dunia dan pejabat sipil dan militer setuju dengannya. Kaisar juga memiliki kekhawatiran. Butuh waktu lama untuk diam sebelum ratu bingung. Ambil kembali segel dan kendalikan 6 rumah. Di balik pintu tertutup selama 2 bulan. Biarkan ratu diusir. Kaisar memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Ingin mendapatkan jawaban dari saya. Tapi si kecil sudah tertidur. Saya dikirim kembali ke istana selir. Bangun dari tidur. Setelah minum susu, hancurkan jika Anda puas. Mulut kecil itu berkata bahwa itu indah dan lezat. Sekarang saya bisa memahaminya. Cium saja wajah cantik ini. Saya benar-benar tidak bosan melihatnya. Selir Li terkekeh. Mau tidak mau mencium wajahku. Mulut kecil bayi perempuan itu terlalu manis. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya. Dia menatap Mama Hang di sebelahnya. Saya sangat khawatir sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya. Kelopak mata istana Imagia Jepang melompat. Moma, pergi dan tanyakan tentang apa yang terjadi di RRDK hari ini. Begitu saya mendengar ini, saya mulai merasa tertekan lagi.
Saya sangat kesal sehingga saya ingin memberitahu ibu cantik itu. Paman baik-baik saja, biarkan dia tidak khawatir. Selir Li menyentuh kepalaku. Suaranya rendah dan lembut. Dengan bintang keberuntungan kecil ini ibuku percaya bahwa kakakku akan baik-baik saja. Aku mengangguk setuju. Ya, paman baik-baik saja. Mungkinkah ibu saya dan saya memiliki hati ke hati? Mama Zhang mungkin pergi ke secangkir teh dan kembali. Saya bertanya tentang hal itu. Beritahu Selir Li. Selir Li awalnya mencari alasan. Dengarkan bayi perempuan Anda. Jadi tidak mengherankan sama sekali. Saat itu, Mama Zhang bahagia dari lubuk hatinya. Setelah mengatakan itu, dia sengaja menjualnya. Niang-Niang sangat bahagia hari ini. Budak dan pelayan mendengarkan hal lain. Selir Li mengangkat alisnya. Ekspresi tuli. Tidak ada orang lain di asrama. Mama Zhang tidak tabu. Saya mendengar bahwa ratu dirampas hak-hak 6 istana. Katup telah memikirkannya di balik pintu tertutup selama 2 bulan. Kaisar juga meminta orang-orang untuk menginterogasi tabib istana Su. Sekarang harem membicarakannya. Saya sedang berbaring di tempat tidur. Lihatlah tanaman merambat tempat tidur ungu. Ratu kehilangan hak untuk mengambil alih harem. Tidak diketahui siapa tiran yang akan bertanggung jawab. Sambil memikirkannya, suara kaisar terdengar. Selir Li dan Mama Zhang memberi hormat. Saya belum bertanya kepada kaisar. Saya melihatnya berjalan lurus menuju tempat tidur berukir. Angkat tanganmu dan lambaikan tangan pada kakek Chow. Biarkan mereka membawa barang-barang. Selir Li berkedip bingung. Saya melihat beberapa kasim kecil membawa barang-barang dan ikan masuk. 4 orang di depan membawa buayan yang halus dan indah. Beberapa orang di belakang memegang kotak. Kaisar menundukkan kepalanya dan melangkah maju. Menunjuk ke buayan, ini untuk Lolo. Selir Li sangat hidup. Aku masih wow. Begitu dia mendengar ini, dia segera menajamkan telinganya. UPS memeluknya. Saya akan melihat hal-hal baik apa yang dimiliki para tiran. Selir Li memelukku dengan air mata dan tawa. Wanita cantik itu sangat mengerti saya. Tempat tidur bayi ini akan berfungsi. Hal-hal di dalamnya terlihat sangat berharga. Ketika saya besar nanti, saya tidak akan membutuhkannya. Jual saja semua yang bernilai banyak uang di atasnya. Kaisar mengangkat alis. Ternyata saya masih pecandu uang. Lalu bisakah dia membelikanku dengan uang sesuatu dariku? Saya melihat kotak-kotak lain lagi. Ketika saya melihat mutiara malam seukuran kepalan tangan saya, matanya lurus. Tiba-tiba, dia menjadi wanita kaya kecil. Saya hanya dilahirkan dengan hadiah. Begitu banyak. Jika Anda seorang tiran, Anda akan memberi saya hadiah sampai saya dewasa. Jadi gadis kecil yang lugu dan ceria seperti apa aku seharusnya? Selir Li melirik kaisar. Beberapa bersimpati padanya. Mengingat begitu banyak hal baik. Putrinya juga terus mengatakan bahwa dia terlalu sengsara sebagai seorang tiran. Untungnya, kaisar tidak bisa mendengar kata-kata putrinya. Kalau tidak, ada kontras antara membual tentang dirinya sendiri dan memarahinya. Jangan. Setelah membaca hadiahnya, kaisar duduk, batuk ringan. Jenderal Kim berada di perbatasan. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saat mengatakan ini, kaisar bangga tanpa alasan. Siapa yang akan membiarkan dia mendengar hatiku? Terserah dia untuk menyampaikannya. Selamatkan Selir Li dari kekhawatiran. Saya suka membuat koreografi dia. Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Ini juga bintang keberuntungan kecil. Dia tidak ingat penjahatnya. Secara otomatis menyaring kata-kata buruk. Kaisar Shi memberitahu. Selir Li dengan lembut meremas tangan kecil putrinya. Asrama kembali sunyi. Bukannya jika Anda tidak bisa bicara, jangan malu untuk bicara. Saya telah membuat semua kesalahan yang memalukan. Tangan kaisar untuk minum teh dihentikan sementara. Dia adalah kaisar. Selalu selir-selir inilah yang menyenangkannya. Dia tidak tahu harus bicara apa. Saya hanya ingin mendengar apa yang akan dipikirkan si kecil. Tapi apa yang dipikirkan si kecil tidak masalah. Karena Selir Li ada di sini. Dia tidak mudah dibimbing. Saya harus berdiri. Saya membawa Luo-Luo ke ruang belajar kekaisaran untuk bermain. Aku berteriak menantang. Tapi itu telah dilaporkan oleh kaisar keluar dari istana. Perlawanan tidak efektif. Saya harus tutup mulut dan pergi ke ruang kerja. Saat itulah seorang penjaga masuk dari luar. Laporkan kepada kaisar. Perdana Menteri meminta untuk bertemu dengan Anda. Setelah Perdana Menteri masuk dengan pakaian pengadilan untuk memberi hormat. Saya melihat kaisar menggendong putri kecil itu. Ini tidak lagi aneh. Perdana Menteri melihat apa yang saya lakukan. Pangeran ketiga kaisar jatuh cinta pada putri menteri. Dikatakan untuk mengambil selir. Para menteri datang untuk meminta kaisar menegakkan keadilan. Kaisar menggosok pelipisnya dengan sakit kepala. Memandang Gonggong Chow. Ini adalah beberapa kali pertama bulan ini. Ayah mertua Chow tampak serius. Hitung dengan jari Anda. Hitung yang keenam. Apakah Perdana Menteri mendengar itu? Anda adalah bulan keenam yang akan datang dan membicarakannya. Apakah putrimu yang naksir pangeran ketiga? Saya harus menjadi selirnya. Itulah yang dikatakan setiap menteri sebelumnya. Akibatnya, semua pihak yang terlibat di istana adalah perempuan. Anda harus memasuki halaman belakang
yang ketiga pangeran. Sekali atau dua kali, lagi dan lagi, dia tidak bisa mengatakan bahwa pangeran ketiga bersalah. Bagaimanapun, gadis-gadis ini mengajukan diri. Putri menteri yang mustahil itu tertutup dan patuh. Bagaimana tidak? Halo protagonis pria. Dia adalah anggota halaman belakang ketika dia tidak berada di atas tahta. Setelah naik tahta, untuk menyeberang Anda memecat 3.000 wanita cantik di harem. Xing Zhan tahu, besok saya akan mengumumkan bahwa Anda akan memasuki istana untuk diinterogasi. Kaisar melambaikan tangannya. Kirim Perdana Menteri. Selirnya lembut dan berbudi luhur. Bagaimana Anda melahirkan putra seperti itu? Karakternya benar-benar tidak seperti siapapun. Lolo, saudara kerajaan Anda, menurut Anda siapa yang bisa menjadi kaisar? Gonggong Chao, yang berada di sebelahnya, mencoba mengurangi keberadaannya. Kaisar benar-benar gila. Katakan segalanya pada putri kecil. Kaisar berkonsentrasi pada kata-katanya. Aku tidak memperhatikan wajah kakek Chao yang berkedut. Apa yang dilintasi protagonis pria? Wanita itu bukan buku gambar. Putra mahkota yang dia dirikan bukanlah pangeran ketiga. Bagaimana pangeran ketiga bisa naik tahta? Bukankah itu berarti seluruh keluarga akan mati? Mengapa pangeran ketiga baik-baik saja? Dia sedikit gila. Ada banyak pertanyaan. Tetapi jika Anda bertanya langsung kepada saya tidak akan mengatakannya. Anda hanya bisa menahan ketukan samping. Saya berpikir dalam hati, apakah ada ruang bagi saya untuk memilih? Itu pasti 3 pangeran. Dia protagonis laki-laki. Anda mati di tangannya. Keesokan harinya saya tidak dibawa ke pengadilan. Tidur sampai Anda bangun secara alami. Saya sangat tersentuh sehingga saya hampir menangis. Saya merasa bahwa tiran itu akhirnya menjadi seorang pria. Sebenarnya, saya tidak bangun secara alami. Ini bangun dengan urin. Ternyata buang air kecil di popok. Tubuhnya terlalu kecil. Saya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Saya hanya ingin tumbuh tanpa popok. Jika tidak, saya melihat wanita cantik itu mengganti popok saya. Saya malu untuk menggantinya setelah makan. Setelah saya dibungkus dengan pakaian hangat, lalu aku mendengar suara tiran itu. Pastor Luo akan mengajakmu bermain. Kaisar tidak berbicara kemarin. Diputuskan bahwa putri dari 3 pangeran dan perdana menteri akan memasuki istana hari ini. Ajak si kecil untuk memeriksanya. Di mana Kaisar mengajak Luo bermain. Selir seharusnya tidak membelikannya pakaian. Selir Li berbalik dan hendak mencari pakaian. Jika Kaisar membawa putrinya untuk meniup angin, jika Anda memakai lebih sedikit, tidak baik untuk mendapatkan angin dingin. Anda tidak perlu 3 pangeran untuk memasuki istana. Saya membawanya untuk melihatnya. Saya sedikit menolak. Ketika Anda mendengar ini, Anda tidak membantahnya. 3 pangeran dalam buku ini sangat tampan. Saya penasaran, apakah itu benar-benar tampan? Selir Li mengangguk. Berikan Yu Luo kepada Kaisar. Menyaksikan keduanya pergi. Kaisar sangat baik kepada putri kecil. Selir Li mengerutkan bibirnya. Mungkin anak itu menyenangkan anak itu. Para selir di istana semua berharap mereka akan melahirkan seorang pangeran. Dia pikir sang putri sangat baik. Kaisar membawaku ke aula utama. Setelah mengambil posisi atas, beberapa orang memberi hormat bersama. Aku memutar mataku dan menatap orang-orang di bawah. Pria di tengah aula mengenakan jubah brokat hiasan ungu, mengenakan mahkota giok, kulit putih, fitur wajah halus dan tidak dapat memilih satu cacat pun. Mata sipitnya sedikit terangkat. Ada aura menyihir dan bejat di sekujur tubuhnya. Menarik dan berbahaya. Sangat tampan. Ini benar-benar unisex dan all sex. Tidak heran gadis-gadis itu meremas kepala mereka dan mencoba masuk ke halaman belakang rumahnya. Bersimpati dengan tiran selama beberapa detik. Bukannya aku bersimpati padanya lagi. Kaisar tidak bisa berkata-kata. Puji ketiga pangeran. Jangan menariknya seperti itu. Pangeran ketiga tidak mewarisinya. Apakah itu sangat tampan? Pangeran ketiga terlihat sangat tampan dan tidak terlihat seperti tiran. Bukankah tiran meragukannya? Mencurigai sesuatu. Kaisar merasa bahwa dia benar-benar tercengang. Sebuah pertanyaan belum diklarifikasi dan satu lagi datang. Dia benar-benar ingin memelukku dan mengguncangnya begitu keras sekarang. Biarkan saya menjelaskannya sekali dan untuk semua yang saya tahu. Tapi Anda hanya bisa memikirkannya. Kaisar lambat berbicara. 3 pangeran yang berlutut di bawah adalah yang pertama berbicara. Saya tidak tahu apa yang ayah saya butuhkan menterinya untuk memasuki istana. Dia berlutut dengan santai dan santai. Mata sipit itu tidak bisa membantu tetapi dipeluk ke tubuh. Kakak kerajaan ini sangat disukai. Saya mendengar bahwa ayah saya membawa saya bersamanya kemanapun dia pergi. Dan juga karena aku membuang ratu, saya tidak tahu sihir apa yang saya miliki. Biarkan ayahmu sangat menghargaimu. Bangunlah, Anda menganggap Nona Li sebagai selir. Apakah Perdana Menteri setuju? Kaisar menarik kembali pikirannya. Ketiganya berdiri. Wajah Li Jia memerah. Setelah melirik pangeran ketiga, dia dengan cepat menarik pandangannya. Wajahnya penuh dengan rasa malu keluarga putrinya. Para abdi dalam Kaisar Hui mengajukan diri untuk menjadi selir bagi ketiga pangeran. Minta Kaisar untuk memenuhinya. 3 pangeran sangat tampan. Pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Nona
Nona Li ini pasti memiliki otak yang panjang, otak cinta yang hidup, statusnya tidak rendah. Apa yang Anda lakukan sebagai putri Perdana Menteri? Saya harus menjadi selir dengan tergesa-gesa. Wang Baochuan ada di sini. Saya khawatir saya harus memberi Anda setengah gunung. Biarkan Anda menggali sayuran liar bersamanya. Perdana Menteri Li Sheng membenci besi dan memandang putrinya. Kaisar mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak mempercayainya. Saya bertanya di rumah untuk waktu yang lama. Putrinya juga tidak berbicara, seperti bisu. Sekarang saya bisa mengatakannya lebih baik daripada orang lain. Perdana Menteri mendengarnya. Kaisar meliriknya. Perdana Menteri sama sekali tidak terkejut. Dia bahkan tidak peduli. Tapi Nona Li adalah putri Perdana Menteri. Anda tidak bisa membiarkan para menteri yang setia mendinginkan hati mereka. Hasilnya masih sama, meminta Kaisar untuk memenuhinya. Li Jiasheng takut ayahnya akan mengatakan sesuatu lagi. Memblokirnya memasuki rumah tiga pangeran. Perdana Menteri hanya merasa malu. Anak perempuan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Putri kecil Kaisar telah menikah dengan orang lain. Anda tidak boleh memberikan ketiga pangeran sebagai selir. Putri ini bukan selir, tapi nyonya baik hati. Saya memilih keluarga yang baik baginya untuk menjadi istri saya. Ternyata putri ini baik. Saya harus datang untuk menjadi selir untuk pangeran ketiga. Orang macam apa pangeran ketiga itu? Hingga ratusan sipil dan militer, pejabat sampai ke rakyat. Semua orang tahu itu. Ada banyak wanita halaman belakang. Saya hanya tahu cara makan, minum, dan bergembira. Berlama-lama di gedung hijau. Kaisar mendengar bahwa keluarga Li sudah setuju. Dia berbicara, karena sudah dijanjikan. Saya rasa saya belum pernah mendengar tentang ini hari ini. Tidak buruk. Tiran itu masih cukup manusiawi. Sudut mulut Kaisar bergerak-gerak. Dia tidak bodoh. Mereka memiliki kontrak pernikahan. Dia juga secara paksa membiarkan keluarga Li memasuki halaman belakang ketiga pangeran. Apa perbedaan antara merampok anak perempuan orang? Keluarga Li tidak mendengarkan apapun. Tiga pangeran di sebelahnya tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Tampilan menggantung tinggi. Ayah, jika kamu tidak berjanji padaku hari ini, aku akan mati di sini. Perdana Menteri Li buru-buru menangkapnya. Dimarahi omong kosong. Ibumu telah memilih pernikahan yang indah untuknya. Ini adalah kasus dengan anak perempuan yang patuh dan tertutup. Itu benar-benar mengecewakannya. Nona Li benar-benar berada di tengah-tengah berkah dan tidak tahu berkah. Istri Perdana Menteri mengambilnya untuknya. Orang-orang sangat baik, sangat disayangkan bahwa hatinya penuh dengan tiga pangeran. Istri Perdana Menteri hanya bisa mengatur wajahnya untuk mundur dari pernikahan. Pernikahan itu tidak ditarik. Biarkan pelayan lain naik ke atas. Kakak ini juga dianggap kebocoran yang berhasil. Bagus sekali. Kaisar duduk tegak, melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Perdana Menteri untuk membawa putrinya pergi. Karena saya mengatakan bahwa Perdana Menteri akan menyelesaikannya. Biarkan Perdana Menteri menyelesaikannya. Lagi pula ini urusan keluarganya. Jika tidak, itu akan memaksa keluarga Li jatuh sampai mati di sini. Saya harus mengatakan dia seorang tiran lagi. Keluarga Li diseret keluar dari aula utama oleh Li Sheng. Ini akhir musim gugur. Dahi Perdana Menteri Li Sheng mengeluarkan butiran keringat halus. Saya khawatir gadis yang tenggelam ini akan mengecewakan Kaisar. Dibuang darinya. Karena ayahku baik-baik saja. Menteri pensiun dulu. Ketiga pangeran itu melengkungkan tangan mereka. Dan gadis penari di rumah punggawa membuat koreografi tarian baru. Dan menteri menunggu untuk kembali dan melihat. Kaisar mengerutkan kening. Ini menempatkan ibumu yang bertanggung jawab atas harem untuk saat ini. Lihatlah usiamu. Biarkan ibumu memilihkan selir untukmu. Jangan bergaul dengan wanita naga hijau itu sepanjang hari. Yupes, ayahku yang bodoh. Kamu benar-benar pandai berakting seperti drama. Mengapa Anda membiarkan selir Xian mengambil alih harem? Ketiga pangeran berhasil naik tahta. Ini sangat diperlukan untuk batu bata Anda. Apakah menurut Anda ketiga pangeran hanya tahu cara makan, minum, dan bergembira? Pemalsuan dengan wanita. Faktanya, orang-orang sedang mendiskusikan bagaimana menggantikan ayahmu. Dan reputasi menteri seperti ini. Jika Anda memilih selir, tidak ada menteri yang mau menikahkan putrinya dengan seorang menteri. Bagaimanapun, selir dan selir tidak sama. Selain itu, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Posisi selir hanya boleh disediakan untuk hati. Tidak ada ekspresi santai di wajah pangeran ketiga. Terlihat serius dan tidak berbicara. Wajahnya gelap. Ayahku telah mengambil keputusan. Kembali, tampaknya protagonis pria telah jatuh cinta dengan wanita yang menyeberang. Itu sebabnya saya menolak untuk memilih selir. Protagonis pria ini juga sedikit menyedihkan. Saya tidak tahu latar belakang saya. Bahkan setelah naik tahta, dia masih percaya bahwa tiran itu adalah ayah kandungnya. Kaisar sangat marah sampai tenggorokannya gatal. Baru saja menyesap teh. Saya hampir tersedak. Apa artinya berpikir bahwa dia adalah ayah kandungnya? Benarkah selir Xian masih memiliki keberanian untuk berzina dengan orang lain? Akan mengacaukan harem. Darah bangsawan yang membingungkan. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ayah mertua
mertua Chao melangkah maju dan menepuk punggungnya. Pikir dia marah dengan pangeran ketiga. Karakter ketiga pangeran, kamu tidak terlihat seperti selir Xian dan Kaisar. Aku berteriak dalam hatiku. Chao Gonggong 6. Terlalu pandai berbicara, tapi jangan katakan lagi lain kali. Sangat mudah untuk kehilangan kepala Anda. Kaisar merasa bahwa dia selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Melirik Gonggong Chao. Lalu menurutmu pangeran ketiga itu seperti siapa? Kata-kata ini langsung menghentikan Gonggong Chao. Dia mengatakannya dengan santai. Kaisar benar-benar bertanya, siapa lagi yang bisa seperti ini? Tentu saja, ini seperti komandan tentara jin yang paling Anda hargai. Anda tidak bisa membayangkannya. Cangkir teh di tangan Kaisar hancur, tapi hatiku terus terngiang di telingaku. Tampaknya tiran itu tidak mudah marah oleh ketiga pangeran itu. Bantu orang membesarkan anak-anak, juga menyerahkan keselamatannya kepada ayah kandung pangeran ketiga. Sekarang lagi, kekuatan harem diserahkan kepada selir Xian. Pada akhirnya, diri Anda sendiri yang marah. Ketidakadilan besar, ini benar-benar dipalu, kecuali bahwa itu semacam kebencian. Itu masih malaikat kecil biasa-biasa saja menginjak guntur, bukan Rei yang tidak Anda taruh. Kagumi, kagumi, kagumi. Mau tak mau aku melihat ke atas kepala Kaisar. Aku tidak bisa menahan tawa keras. Haha, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang layak, Anda harus memiliki sedikit hijau. Jika Anda ingin hidup dengan baik, pasti ada rumput di kepala. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya tidak bisa lagi melihat langsung keagungan tiran. Wajah tampan, saya selalu merasa kepalanya berwarna hijau. Kaisar menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Serahkan aku pada kakek Chao. Setelah mengertakkan gigi, Chao berkata, kamu memegangnya. Gonggong Chao menunjuk ke tangannya. Yang mulia, tangan Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa. Dia takut Gonggong Chao tidak akan membawaku lagi. Akulah yang memiliki masalah. Aku cemberut saat dijemput oleh kakek Chao. Tiga pangeran yang marah padamu. Ini bukan saya. Kenapa kamu sangat imut? Atau seorang wanita cantik memiliki temperamen yang baik? Tidak seperti tiran yang murung. Kaisar yang murung menunjuk ke arahku dan menulis sepatah kata. Dia menurunkan tangannya lagi. Dia menggosok pelipisnya. Ayah mertua Chao membawa putri kecil itu kembali. Dia tidak ingin melihatku sekarang. Saya khawatir saya belum terbunuh. Aku hanya ingin berada di sampingku. Sisi lain, Perdana Menteri Li Sheng yang kembali ke rumah bersama putrinya juga sangat marah. Melihat wajahnya jelek, istri Perdana Menteri bertanya kepada Tuan dengan prihatin. Apa yang terjadi? Saat dia berbicara, dia melirik Li Jia yang menangis dan bermata merah di sebelahnya. Jia, ada apa? Mataku merah karena menangis. Mungkinkah pangeran ketiga bersikeras bahwa Jia harus menjadi selir? Siapa yang tahu bahwa suaranya baru saja jatuh? Li Jia menatapnya. Sorot matanya membuatnya merasa, ini bukan Li Jia yang kukenal. Ini sedikit menakutkan. Jangan memalsukan kebaikanmu, oke? Jika Anda tidak bertunangan dengan saya, bagaimana? Dia telah berperilaku baik dan patuh sejak dia masih kecil. Ketahuilah bahwa Anda seorang wanita. Saya bekerja keras untuk belajar piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Saya ingin menikah dengan keluarga yang baik di masa depan. Jangan sampai anak itu lebih rendah dari dirinya sendiri. Akhirnya, seseorang datang ke pintu untuk melamar. Anda bisa menjadikannya seorang istri. Akibatnya, sang ibu menolak. Pria itu berkata kepadanya, pria itu berkarakter buruk. Staf rumah itu kompleks. Saya khawatir dia akan menderita kesulitan. Dia percaya bahwa ibunya melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Tapi itu tidak butuh waktu lama. Dan ibunya menunjukkannya. Keluarga, rumah pedagang. Satu-satunya putra keluarga Chai. Seseorang hanya tahu cara membaca. Tapi dia masih kutu buku pemain sandiwara. Ini untuk kebaikannya. Jelas bahwa saya tidak ingin dia menjadi baik. Yang pertama juga Nyonya Guan. Bagaimana dengan yang ini? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Penampilannya juga biasa saja. Saya tidak tahu bagaimana ibu saya mengambilnya. Istri Perdana Menteri mendengar ini, menatap Li Jia dengan tidak percaya. Dia menjabat sebagai ibu kepala rumah Perdana Menteri. Saya peduli dengan anak-anak di rumah. Dia tidak pernah kasar. Saya tidak berharap disalahpahami. Benar-benar tulus. Untuk serigala bermata putih, Li Jia, bagaimana kamu berbicara dengan ibumu? Perdana Menteri Li Sheng benar-benar marah. Memarahimu sepanjang hidupmu. Saya harus menjadi orang yang murah untuk menjadi selir bagi ketiga pangeran. Sekarang aku marah pada ibumu. Siapa yang mengajarimu seperti ini? Karakter seperti apa istrinya? Dia tidak bisa tahu lebih baik. Berapa banyak hati yang hancur. Pada akhirnya, itu masih disalahpahami. Saya hanya ingin menjadi selir untuk pangeran ketiga. Ketiga pangeran setidaknya memiliki identitas. Kata Li Jia, menghapus air mata. Jangan berpikir kalian semua melakukannya untuk kebaikanku. Saya tidak ingin menikah dengan keluarga Chai. Apa yang salah? Tamparan kerasnya jatuh di wajah keluarga Li. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu sebenarnya ingin menjadi selir untuk
Pangeran ketiga, aku akan memenuhimu. Istri Perdana Menteri meraih Perdana Menteri Lee. Bagaimana Anda bisa setuju dengan itu? Ini mendorong keluarga Lee ke dalam lubang api. Apa reputasi Pangeran ketiga? Tuan seharusnya tahu lebih baik daripada dia. Keluarga Lee yang baik sama sekali tidak menerima cinta istri Perdana Menteri. Saya membuat keputusan sendiri. Tidak ada penyesalan. Pangeran ketiga asmara. Tapi dia mengerti dia. Ini lebih kuat daripada menekan sifat di rumah Perdana Menteri. Istri Perdana Menteri menghela nafas dan berkata, ya, aku akan pergi dan mundur dari pernikahanmu dengan keluarga Chai.